Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak sekalian jamaah Masjid Al-Islam rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan rahmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Sore ini kita bisa hadir di masjid ini untuk mengikuti kajian singkat menjelang berbuka. Semoga walaupun singkat, kajian ini dapat menambah wawasan kita di dalam beragama. Salawat dan salam semoga Allah tetap melimpahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, kajian singkat pada sore hari ini yang saya sampaikan ringan saja, yaitu tentang adab berangkat ke masjid. Ini masalah sehari-hari tetapi sering kita lupakan. Adab berangkat ke masjid. Adab itu apa? Adab itu bukan azab ya. Kalau azab itu hukuman, siksa ya. Tapi kalau adab itu adalah sopan santun. Jadi kalau adab berangkat ke masjid artinya sopan santun berangkat ke masjid. Ibu-ibu dan bapak sekalian, bagaimana kalau kita berangkat ke masjid? Apakah sudah mengikuti adab-adabnya yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ataukah kita berangkat ke masjid berangkat begitu saja tanpa memperhatikan adab-adabnya? Kalau kita berangkat ke masjid kemudian mengikuti adab-adabnya, maka peluang untuk mendapatkan pahala yang banyak sangat besar. Nah, oleh karena itu setelah ini saya sampaikan, mari kita amalkan sehingga kita berangkat ke masjid itu di samping mendapatkan pahala sholatnya juga mendapat pahala berangkatnya. Di sini ibu-ibu dan bapak sekalian, adab berangkat ke masjid itu ada 8. Nah, mudah-mudahan 8 adab ini nanti setelah saya sampaikan, mari kita amalkan. Mungkin ibu-ibu dan bapak sekalian sudah mengamalkan, cuma nggak terasa kalau kita sudah mengamalkan adabnya. Nah, yang sudah mengamalkan setelah saya sampaikan mudah-mudahan bertambah mantap. Yang pertama, kalau kita berangkat ke masjid,
hendaklah berpakaian yang bersih, yang suci dan bagus. Suci dan bagus, bukan suci saja tetapi tidak bagus, atau sebaliknya bagus tapi tidak suci, tetapi bagus dan suci. Nah, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Di sana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nah, ibu-ibu yang membawa Al-Quran bisa dilihat ya, surat Al-A'raf surat nomor 7 ayatnya 31. Ya bani Adam, wahai anak Adam, manusia termasuk kita semuanya ini, khudhu zinatakum, pakailah pakaianmu yang bagus inda kulli masjid, pada tiap-tiap berangkat ke masjid. Nah, coba kalau kita perhatikan firman Allah ini sangat jelas. Setiap kita berangkat ke masjid diperintahkan oleh Allah agar memakai pakaian yang bagus. Bagus ini mengandung pengertian, di samping bagus juga suci. Karena suci itu termasuk salah satu syarat diterimanya ibadah sholat. Ya. Nah, ini mari kita perhatikan. Kalau kita mau berangkat ke masjid, mari kita lihat pakaian kita. Sudahkah pakaian yang kita sudah bagus? Sudah suci? Bagus di sini ibu-ibu dan bapak sekalian tidak harus baru. Ya. Bagus di sini artinya bagus dipandang mata. Artinya sudah nggak bulak, nggak ada yang robek, nggak ada yang warnanya sudah nggak karuan-karuan, putih nggak putih, coklat nggak coklat. Kita perhatikan itu ya. Nah, terutama anak-anak remaja kita itu biasanya kurang memperhatikan ya pakaiannya jika mereka berangkat ke masjid. Kadang-kadang pakaian yang dipakai itu sembarang sak tepake. Kadang-kadang pakaian kaos oblong. Nah, itu nggak bagus itu, ya, nggak sopan. Menghadap kepada Allah memakai pakaian seperti itu. Nah, kadang-kadang di belakangnya ada tulisannya lagi. Tulisannya macam-macam. Ada yang UD Sinar Jaya, wah gitu. Ini kasihan nanti ada yang jamaah yang di belakangnya. Waktunya membaca doa iftitah. Kemudian kelihatan tulisan seperti itu, doa iftitahnya berhenti, akhirnya membaca tulisan itu. Masya Allah. And kemudian warnanya apa? Apa bagus itu harus berwarna yang tertentu? Warnanya bebas. Cuma Rasulullah SAW ya mengharapkan pakaian yang dipakai itu yang berwarna putih, yang berwarna putih. Ini pakaian yang disenangi oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah itu kalau sholat selalu memakai pakaian
yang putih. Pernah Rasulullah itu bersabda, ilbasu min siyabikum, pakailah pakaianmu al-bayadu yang berwarna putih, ya, yang berwarna putih. Fa innaha min khairin siyabakum, maka sesungguhnya pakaian yang putih itu adalah pakaian yang sebaik-baiknya. Jadi kalau kita ingin meniru Rasulullah, maka kalau kita mau berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, pakailah pakaian yang berwarna putih. Nah, ini adab yang pertama. Jadi pakaiannya bagus, suci, dan kalau bisa berwarna putih. Nah, berikutnya adab yang kedua, kalau kita berangkat ke masjid, hendaklah berwudu terlebih dahulu. Artinya kita berwudu dari rumah. Berangkat keluar dari rumah menuju masjid itu dulu sudah dalam keadaan suci. Nah, mengapa ibu-ibu dan bapak sekalian? Sebab kalau kita berangkat dari rumah menuju masjid itu sudah dalam keadaan bersuci, maka tiap-tiap langkah kita yang kita langkahkan menuju masjid itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah kita yang kanan meningkatkan derajat, langkah kita yang kiri menghapus dosa. Bukan tidak berarti kalau kita wudhu di masjid tidak boleh, boleh. Cuma afdolnya, ya, sunnahnya, kalau kita berwudhu dari rumah itu lebih afdol, dan itulah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kalau kita berangkat ke masjid terus batal di tengah jalan, ya wudhu di masjid nggak apa-apa, tapi usahakan sebelum berangkat ke masjid sudah dalam keadaan bersuci, sudah dalam keadaan suci, sudah berwudhu. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man tatoharo, barang siapa yang bersuci, min baitihi, di rumahnya, barang siapa yang bersuci berwudu ya di rumahnya, summa masa ila baitin min buyutillah, kemudian ia berjalan menuju rumah Allah, masjid, ya. Ini setelah berwudu sudah keadaan suci, kemudian berjalan menuju rumah Allah, masjid, ya. Faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan sholat fardu yang telah diwajibkan oleh Allah. Kanat khotwatahu ihdahuma tahuttuhu khoti'atan wal ukhra tarfa'u darajatan, maka adalah langkah-langkahnya dinilai. Langkah yang pertama, tahuttuhu khoti'atan, menghapus kesalahan, menghapus dosa. Wal ukhra, langkah yang lainnya, tarfa'u darajatan, meningkatkan derajat. Nah, kan luar biasa ibu-ibu dan bapak sekalian, berangkat saja sudah ada nilainya seperti itu, tetapi ya sudah dalam keadaan berwudu. Ya. Bagaimana ibu-ibu dan bapak sekalian, ketika kita berangkat ke masjid sudah berwudu dari rumah? Insya Allah sudah. Yang belum
diamalkan mulai hari ini. Kemudian yang ketiga, kalau kita berangkat ke masjid, jangan berangkat begitu saja, ya. Di jalan sambil kita berjalan itu berdoa. Jadi ada doanya, Bu. Sudah dalam keadaan suci, pakaiannya bagus, terus jalannya itu berdoa. Jangan diam. Bagaimana doanya? Ibu-ibu insya Allah sudah hafal ini ya doanya. Nah, doanya dalam hadis itu sudah umum ini, ya. Yaitu Allahumma ja'al fi qalbi nuron wa fi lisani nuron waja'al fi sam'i nuron waja'al fi basari nuron waja'al min khalfi nuron wa min amami nuron waja'al min fawqi nuron wa min tahti nuron Allahumma tini nuron. Banyak nuronnya ya. Nuron itu apa? Cahaya ya. Artinya apa? Allahumma ja'alni nuron. Ya Allah, berilah hati saya ini cahaya. Waja'al fi sam'i nuron. Ya Allah, berilah di pendengaran kami ini cahaya. Wa fi lisani nuron, dan berilah pada lisan kami, mulut kami ini cahaya. Waja'al fi basari nuron, dan berilah penglihatan saya ini cahaya. Waja'al min khalfi nuron, dan berilah di belakang saya cahaya. Wa min amami nuron, dan berilah di depan saya ini cahaya. Waja'al min fawqi nuron, dan di atas saya ini berilah juga cahaya. Wa min tahti nuron, dan dari di bawah saya ini cahaya. Allahumma tini nuron, dan ya Allah, berilah kami ini selalu berikan cahaya-cahaya pada diri kami ini. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau doa ini kita baca di setiap kita berangkat ke masjid, maka nanti di akhirat banyak orang yang menderita kegelapan ketika berjalan menuju mahsyar. Orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan suci dan pakaian yang bagus, kemudian ia berdoa tadi, maka di sana nanti akan diberikan cahaya yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kalau kita berangkat ke masjid waktu sholat subuh, mau berangkat sholat subuh, jangan lupa ini dibaca. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda, basyiril musya'ina fil dhulmi ilal masajid bin nurit kama yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira orang-orang yang berjalan dalam keadaan gelap pergi ke masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti akan kita dapatkan apabila kita ketika berangkat ke masjid itu berdoa. Selanjutnya nomor berapa? Nomor 4. Ketika kita berjalan menuju masjid, hendaklah berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Jadi Bu, ya, dan Bapak sekalian, kalau kita berangkat ke masjid, jalan kita itu jangan tergesa-gesa, tenang, pelan-pelan. Bagaimana Pak kalau sudah qomat? Tetap tenang. Nah, supaya kita enggak tergesa-gesa,
Ya, dalam hati kita yang nggak kemusuh, berangkat lebih awal. Biasanya itu secara otomatis kalau sudah mendengar qomat, ya, sedangkan kita masih di rumah, wah itu tergesa-gesa, perjalanannya cepat, lali ndonga, ya. Nah itu tidak boleh. Pernah Rasulullah SAW itu, ya, ketika ngimami, ya, setelah takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah, Rasulullah mendengar suara hiruk pikuk dari jamaah yang di belakang. Ya, makin gedebek begitu ya. Perjalanannya cepat, suaranya sudah terdengar bermacam-macam, hiruk pikuk. Pokoknya tergesa-gesalah mereka itu. Nah, kemudian setelah Rasulullah itu selesai sholat, salam, kemudian Rasulullah bersabda, ada apa kalian tadi? Terus ada yang menjawab, wahai Rasulullah, kami tadi tergesa-gesa karena sudah qomat dikumandangkan. Takut kami terlambat karena Rasulullah sudah takbir. Kemudian Rasulullah meneruskan pertanyaannya, jangan begitu, ya, kamu jangan berbuat seperti itu. Qala idza sami'tumul iqamah, Rasulullah mengatakan apabila kamu mendengarkan qomat, famsu ila sholati, berjalanlah kamu untuk melaksanakan sholat, wa alaikumus sakinah, dan hendaklah kamu dalam keadaan tenang. Jadi walaupun qomat sudah dikumandangkan, kita sudah mendengar kalimat qomat itu, sedangkan kita masih berjalan, tetaplah tenang, jangan tergesa-gesa, jangan tambah lari untuk mengajar supaya nggak terlambat, itu malah nggak boleh. Ya, Rasulullah tegas mengatakan wa'alaikumus sakinah, dan hendaklah kalian tetap tenang. Nah, sakinah itu kan tenang, bukan sakinah tenang-tenangnya. Sakinah mawaddah warohmah seperti kemanten itu, ketenangan sampai timik-timik. Ya jangan terlalu santai, jangan tergesa-gesa, ya biasa awal saja, apa tenang saja. Ya, sudah Pak. Nah itu, karena waktunya sudah habis Bu Ibu ya, dan Bapak sekalian, jadi sampai nomor 4, tinggal 4 nomor, ya, tinggal 4 adab. Insya Allah saya teruskan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan 4 yang saya sampaikan tadi dapat kita amalkan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas.